Ngulik bareng. Bareng siapa? Bareng Nagata Semaunya. Halo Komers, balik lagi sama kita di podcast episode 5. Dan seperti biasa kali ini kita bakalan ngundang narasumber dari Ilmu komunikasi. Yes, betul banget. Biasanya tuh yang apa sih, Wing, yang kita undang? Yang prestasi dong pastinya. Terus kali ini kita mau undang siapa nih, Wing? Nah, menarik nih. Menarik banget. Karena apa tuh, Wing, menarik? Karena narsum kita kali ini itu adalah seorang pria yang memiliki prestasi yang sangat beragam, terutama tajam di bidang karya tulis. Iya, betul banget. Soal tulis menulis pokoknya ya, Wing, Iya. ya. Kalau Komers di rumah juga sering merhatiin. Narasumber kita hari ini tuh sering banget muncul di Instagram Hima Ikom, di Instagram BEM Visip. Jadi mungkin kalau misalnya emang pengen tahu, boleh cus banget ke Instagram Hima Ikom dulu buat lihat-lihat nih, karena udah sering juga nih mampir di Instagram Hima Ikom kebetulan ya. Betul banget, Komers. Mungkin boleh kita langsung sapa aja ya, Wing, ya. Ini dia Kak Fazri Kurniawan. Yeay. Halo Kamers, aduh aku diundang juga nih ke apa namanya BNS, ya. BNS. Barang Oke. Nagata Semaunya. Oke Fazri, gimana nih kabarnya hari ini? Oke, kalau kabar aku alhamdulillah baik dan mungkin sedikit lelah kali ya karena mendekati UAS Hai. Oke. Tapi bismillah bisa sih ya. UAS gimana tuh, Wing? Gimana Wing? Kalau buat saya sendiri kan kita beda angkatan ya, kayak Iya. Kak Fajri sama Kak Hai satu angkatan, gua masih angkatan 21. Kalau saya sendiri sebenarnya buat UAS persiapannya ya gitu-gitu aja sih. Oh gitu-gitu aja. Tapi bisa lah ya. Bisa tapi yakin dong. masih pede. Fazri juga ya masih ke handle ya sampai Masih, sejauh ini ya. Bismillah, Mungkin bismillah. lebih berat lah ini tantangannya pas UAS nanti antara angkatan saya sama angkatan kakak. Iya, tapi Iya sih. semoga kita semua bisa ya. Amin. Bisa pasti. Oke. Fazri, kita mau nanya mungkin pertanyaan pertama yang sedikit membuat Fazri flashback ke belakang. Oke, apa tuh? Jadi dulu kan udah masuk Ilkom nih sekarang. Tapi pada saat Fazri dulu milih Ilkom, itu pertimbangannya tuh apa nih yang bikin jadi kayak oke, gue pengen masuk Ilkom Oke. gitu. Pertimbangan masuk Ilkom ya. Yes. Jadi first of all tuh aku dari IPA, jurusan IPA. Wow, ini Jadi, ya yang iya. ngambil kuotanya anak IPS nih. Aduh. Jadi aku dulu IPA, Oke. terus karena memang aku suka MTK, terus biologi seperti itu kan. Akhirnya aku memutuskan SMA-nya di IPA. Tapi selama aku masuk IPA tuh aku ngerasa kayak berat banget loh, Hai. Karena di IPA tuh kan macam-macam ya. Yang pertama, MTK tuh ada 2 jenis. Ada MTK Betul. wajib, MTK peminatan. Belum lagi kimia, fisika, biologi. Di situ aku kayak ngerasa kayak, waduh, kayaknya aku kurang cocok nih sama jurusan IPA. Jadi kayak aku nggak pengen lanjut ngambil jurusan yang ranahnya saintek. Terus juga aku ikut organisasi, ikut lomba-lomba juga di SMA dan memang itu lainnya tuh ke jurusan komunikasi, kayak lomba debat, terus lomba konseling, terus lomba news anchor. Dan akhirnya kayak oke deh, kayak passion aku memang di komunikasi. Akhirnya aku coba masuk, coba searching dulu nih. Sebenarnya apa sih komunikasi itu? Terus kayak oke, ini cocok banget. Terus akhirnya di semester terakhir di kelas 3 SMA, aku udah mulai linjur kayak belajar sosiologi, geografi, ekonomi, mau kayak pelajaran IPS lah ya. Dan alhamdulillah keterima di ilmu komunikasi. Seperti itu. Terus untuk ekspektasi ya. Ekspektasi aku masuk komunikasi. Jadi awalnya aku pikir komunikasi itu sekedar ngomong doang, Hai. Oke. Kayak kita public speaking lah ya, bisa dibilang Iya. kayak gitu. Terus semakin aku belajar di komunikasi, ternyata komunikasi itu apa ya, beragam Luas banget ya sih. banget, iya. Iya, kayak mulai dari jurnalistik, terus juga belajar tentang industri kreatif, terus juga kayak strategi periklanan. Dan aku tuh kayak ngerasa kayak, wah gila, komunikasi itu luas banget. Dan ternyata yang aku pikirin selama ini public speaking, gak hanya public speaking doang gitu sih. Kayak gitu sih, jadi cerita aku masuk komunikasi. Oke, kan tadi kan kakak udah sebutin tuh komunikasi luas banget, kakak sendiri udah tahu kan. Nah, kira-kira kakak nih lebih tertarik ke yang bidang apanya nih? Kan ada public speaking dan lain-lainnya. Kalau misalkan di komunikasi untuk saat ini ya, selama 4 semester aku belajar, aku suka banget sama marketing communication. Oke. Jadi mungkin lebih ke strategi periklanan gitu Iya. ya, Hai. Karena memang apa ya, aku ngerasa kayak beberapa skill yang aku miliki, yang udah aku pelajari, dan passion aku di bidang marketing communication kayak desain gitu kan, atau ide-ide kreatif tuh kayak sesuai banget sama aku. Jadi aku suka marketing komunikasi sih. Oke, kan kalau dari segi konsentrasi kan sukanya marketing komunikasi nih. Mungkin balik lagi ke bidang lomba gitu. Oke, Nah, lomba ya sekarang. Iya, lomba nih lomba. Nah, Kalau nih, Hai. lomba-lomba, Fazri ini kan nggak mungkin ya misalnya lomba cuma esai aja gitu. Yeah. Nah, Fazri ini pernah ikut lomba tuh di bidang apa aja sih? Oke.
Jadi pertama-tama karena memang aku sudah sebutkan di awal, aku tuh tertarik banget sama bidang public speaking kan. Terus aku di awal semester 1, tepatnya aku ikut lomba pidato. Terus pidato sih lebih pidato public speaking bahasa Indonesia. Dan di situ aku ngerasa kayak kayaknya aku nggak bisa public speaking dua karena kan kita harus terus berkembang ya, apalagi sebagai mahasiswa kita harus nge-explore apa sih yang belum kita miliki, apa sih yang harus ditingkatin. Dan akhirnya di semester kedua aku mulai tuh pengen belajar menulis karena banyak banget kan selebaran lomba gitu ya dari univ-univ lain kayak lomba esai, KTI. Dari situ aku mulai aku pengen belajar nulis di semester 2 dan aku mulai dengan yang singkat dulu. Jadi kan biasanya esai itu nyampe 2000 kata ya. Aku belajar dari yang singkat itu lomba opini. Kalau lomba opini itu sekitar 500 kata gitu. Dari situ aku udah belajar tentang esai. Terus aku coba lagi kayak aku nulis udah, alhamdulillah aku udah paham meskipun belum maksimal banget ya. Tapi aku pengen coba lagi di bidang desain. Terus aku kebetulan juga itu karena mata kuliah komunikasi visual, ingat kan? Semester 2. Iya betul banget, disuruh bikin logo, poster gitu-gitu. Nah disitu kayak tertarik nih sama komunikasi visual. Terus aku download softwarenya, pakai Adobe Illustrator, dan alhamdulillah aku belajar juga dari lomba itu. Dan alhamdulillah aku terjun langsung ke lomba desain kayak gitu sih. Jadi bisa disimpulin ada 3, public speaking, karya tulis, sama desain gitu sih. Wah keren banget nih. Ini kan kita juga udah lihat kan dari data yang kami dapat tentang kakak ini, kakak banyak banget nih menjuarai lomba 3 besar lagi. Alhamdulillah. Iya kalau esai ya, kayaknya juara 1, 2, 3, 1, 2, 3 terus gitu ya. Respect saya kak. Jadi ini salah satu idola yang diidolakan ya guys di ilmu komunikasi UPN Veteran Jakarta. Nah kakak nih salah satunya kan yang keren banget nih, kakak menjuarai lomba desain poster kan. Iya. Nah kenapa kakak bisa tertarik dengan desain poster? Sedangkan kebanyakan teman-teman saya di komunikasi, di kelas komunikasi visual tuh mager-mager kak. Jadi unik nih, menarik nih teman-teman. Oke. Mungkin aku cerita lagi kali ya, Boleh ya. Boleh. Aku cerita ke kamers juga nih yang ada di rumah. Jadi pertama-tama memang aku tuh dari kecil suka ngegambar pakai pensil warna, krayon gitu ya. Dan aku juga masih kecil suka ngegambar, ikut lomba gambar juga, lomba mewarnai. Terus aku suka gambar. Terus pas SMA aku ngerasa kayak ternyata ngegambar tuh nggak sekedar pakai kertas doang loh. Ngegambar tuh bisa pakai laptop, pakai teknologi secara digital gitu kan. Terus kayak dan masuk ke masa kuliah yang aku bilang tadi ke Haya, semester 2 Komvis. Ya, pas di Komvis aku ngerasa kayak wah, kayak memang sekarang apalagi era digital ya Wi. Kayak apa-apa tuh serba pakai komputer, laptop gitu. Nah, di situ aku mulai aku belajar. Awalnya aku benar-benar bukan buta sih. Ya buta sih bisa dibilang. Jadi aku belajar secara otodidak, aku lihat di YouTube, terus aku download software-nya juga, terus aku aku dari awalnya benar-benar aku gak bisa, dari yang aku ikut lomba kalah mulu, tapi aku yakin bahwa aku melakukan lomba itu sembari belajar. Dan disitulah aku jadi tertarik sama desain. Dan tentunya kenapa aku suka desain, karena dimanapun dan kapanpun itu kita selalu ada desain kan. Even di event pun ada ada desain. Terus juga di desain produk. Jadi kayak desain tuh universal gitu ya, kayak gitu. Dibutuhin di mana-mana gitu ya kak. Betul banget, Wi. Tuh commerce keren banget kalau misalnya tadi kita dengar ceritanya kayak walaupun kayak baru belajar tuh Kak Fazri ini udah sering banget ikut lomba sebagai tahap belajar juga ya. Nah, learning by doing gitu. Nah, ini aku highlight banget sih karena kayak jarang orang yang kayak mungkin ngerasa belum bisa itu nge-apply sampai ke lomba. Nah, kalau dari Fazri nih, itu kan berarti emang udah ada dari dalam diri tuh udah ada kemauan, terus udah ada kayak jiwa yang suka berkompetisi. Nah, itu gimana cara menumbuhkan sifat atau jiwa yang kayak gitu biar kita berani gitu? Mungkin kalau kita ngomongin kompetisi nih, kita di mana-mana pun pasti kompetisi ya. Kita masuk UPN pun kita berkompetisi dari banyak orang gitu. Nah, kalau misalkan aku first step mau ikut lomba mungkin ya, memberanikan diri ya. Jadi ya memang kita percaya aja sama kemampuan kita bahwa kita bisa gitu. Dan tentunya ketika aku ikut lomba, mungkin teman-temanku pun pada bilang ke aku kayak, gue pengen banget ikut lomba tapi gue takut kalah. Gue pengen banget ikut lomba tapi gue kayak nggak pede. Tapi menurutku itu yang bakal ngehambat kamu gitu loh. Kayak jadi coba aja apa yang kamu bisa.
Terus kayak ya kemampuan kamu sekarang kalau kamu antepin aja nggak bakal berkembang gitu kan. Kalau misalnya kita sudah ikut lomba, kita udah tahu kayak gimana nih iklim perlombaan tuh. Terus kayak dengan kita lomba, kita secara gak langsung terpaksa gitu kan untuk mempersiapkan segalanya. Terus juga belajar belajar kayak gimana sih cara buatnya kayak gitu. Jadi caranya adalah balik lagi ke diri sendiri. Kalau misalkan percaya bahwa kalian bisa dan kalian mampu gitu. Jadi nggak usah takut. Jadi kalau misalkan kalian mau lomba takut kalah, ya namanya lomba ya, pasti ada menang ada kalah. Terus juga ya intinya percaya diri dan kalian harus yakin kalau kalian bisa. Kayak gitu sih dari aku. Menarik nih Hai. Jadi faktor internal tuh penting banget berarti ya, kayak dari dalam Jadi diri sendiri. komunikasi interpersonal ya kalau diomong itu ya. Nyambung banget loh ke matkul. Tapi kira-kira ada nggak sih Kak kayak faktor Apa? eksternal gitu yang perlu dipersiapin sama kita sebelum mendaftar lomba? Oke, faktor eksternal. Kalau faktor eksternal tuh kayak aku ya, dari aku. Jadi kita balik lagi sih ke nyambung-nyambung ke internal juga ya. Jadi pertama kita tentuin passion kita ada di mana, goals kita mau apa. Misalkan Owi kan namanya. Wowi. Wowi. Lupa aku. Nggak apa-apa. Oke. Wowi pengen masuk ke mungkin pengen kerja di dunia desain grafis atau mungkin jurnalistik. Dengan Owi ikut lomba, Owi kan bisa secara nggak langsung belajar juga kan. Terus nambah kemampuan juga. Dan misalkan Owi menang dapat sertif secara nggak langsung itu bisa menjadi validation gitu. Misalkan Owi pengen apply ke perusahaan nih. Pak, saya udah punya nih sertifikat. Kalau nggak masukin CV ya. Pengen jadi jurnalis, terus menang lomba jurnalis itu sebagai apply gitu kan. Nah, jadi kalau eksternalnya nih, balik ke eksternal adalah kita cari-cari lomba yang sesuai, terus yang memang sesuai kapabilitas kita, kesukaan kita, dan tentunya faktor eksternal yang biar itu adalah kita mempersiapkan uang kali ya untuk daftar lomba. Pastinya. Biasanya suka ada biaya pendaftaran ya. Iya, betul kayak gitu. Dan eksternal mungkin dukungan dari orang tua mungkin ya. Wah itu. Sama situasi kondisi gitu. Itu sih kalau dari aku. Hai. Penting banget sih Kak itu. Betul. Setuju. Oke, mungkin dari tadi Fazri menyinggung soal kayak percaya diri aja. Yes. Nah, jujur banget kayak banyak orang dan mungkin termasuk aku sendiri gitu kayak mungkin bisa, cuman kayak menganggap kayak enggak deh kayaknya nggak bisa. Itu kan berarti kan kayak nggak punya kayak percaya diri. Aku tuh masih enggak banget. Nah, gimana kamu bisa menonjolkan, meningkatkan dan mengembangkan terus itu tuh rasa percaya diri kamu? Oke, jujur. Aku kayak semua orang pernah ngerasain insecure gak sih? Bener Pernah banget. Pernah banget. Aku pun dari kecil, aku mungkin cerita kali ya, aku korban bully gitu. Terus kayak aku ngerasa gak percaya diri, kayak dikucilkan gitu. Tapi aku pengen nunjukin kalau misalkan aku bisa. Nah gimana cara kita nubuhin percaya diri? Ya baik lagi ke purpose kita apa, tujuan kita apa. Masa kalau misalkan kita pengen, misalkan nih, kita pengen daftar magang gitu, nggak percaya diri, terus kita nggak apply juga, dan akhirnya tujuan kita pun nggak kesampaian kan. Jadi percaya diri dulu aja dulu. Kayak untuk urusan selanjutnya adalah tentang bagaimana cara kita berkembang di sana, bagaimana cara kita menjalaninya, kayak gitu sih. Jadi nggak masalah percaya diri tuh ya cuman kita doang yang bisa ngehandle gitu, cuman kita doang yang punya kendali atas itu semua. Kalau menurut gue kayak gitu sih. Oke, itu commerce berarti yang paling penting adalah pede dulu nih. Urusan menang kalah atau keterima enggaknya itu belakangan. Belakangan ya. Yang penting percaya diri dulu. Wah, ini menarik nih teman-teman. Oke, Kak Fazri ini udah baik banget ngikutin lomba kan, seperti yang sudah kita highlight di awal tadi. Nah, Kakak pernah gak sih Kak kayak insecure gitu sama lawannya Kakak gitu waktu lomba? Pernah banget ya. Karena kita balik ke dunia perkompetisian ya. Kita kan lomba, otomatis lawan kita tuh banyak ya. Apalagi kalau misalkan ikut lomba yang skalanya nasional gitu, pasti ada dari UGM, UI, kayak Undip yang memang mereka anak-anaknya udah pada ambis gitu ya. Tapi kita juga bisa lah, karena balik lagi kepada kitanya gitu. Dimanapun kita berada, disitulah kita harus berkembang. Jadi nggak usah takut gitu ya. Nah, aku ngeliat mereka kayak wah mereka udah kayak veteran lomba gitu, ikut lomba-lomba terus, dan bahkan di beberapa lomba pun aku ketemu-temunya dia lagi gitu. Oh my God. Aku insecure kayak kalah. Dan aku mau cerita nih, satu cerita. Ini my first competition di kuliahan kali ya. Pidato. Jadi aku ngeliat saingan aku itu anak-anak yang dari UIN itu kan mereka jago dakwah banget kan. Sedangkan aku dari UPN terus kayak nggak ada basic agama. Tapi ya aku percaya dengan kemampuan aku kayak. Tapi aku tetap insecure juga. Tapi at least karena yang tadi aku dibilang, coba aja dulu, yaudah aku buat video, aku submit.
Terus aku nggak nungguin waktu pengumuman, aku nggak ikut join ke Zoom. Aku cuman kayak ya udah amat, kayaknya aku kalah gitu loh. Karena yang lawannya anak-anak UIN, anak-anak yang pada dasarnya punya kemampuan retorika yang bagus gitu kan. Terus akhirnya aku nggak ikut join Zoom pengumuman. Terus pas malam-malamnya aku periksa, aku dapat juara 3 gitu. Oh my God, dan itu nggak sesuai, maksudnya kayak nggak berharap ya pada Iya, nggak awalnya. berharap, tapi alhamdulillah puji Tuhan aku Iya. dapet gitu. Itu gimana tuh Kak tips and triknya tuh? Dimana kakak menghadapi kondisi kakak sedang insecure tapi kakak bisa tetap percaya maju diri. gitu ya. Oke. Tetap maju gitu, keren. Apa ya, kalau insecure kayak pasti dimanapun kita berada, dimanapun di situasi apapun kita pasti pernah insecure kan. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya kita kalah sama insecure itu, kita nggak bakal bisa bangkit. Jadi ya udah bodo amat ah. Kalau gue masih kurang, ngapain gue fokus sama kekurangan kita gitu. Ya udah kita improve aja apa yang udah menjadi kelebihan kita. Jadi gak usah fokus sama kekurangan, tapi fokus sama kelebihan yang ada di dalam diri kita. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, begitu Komars ya. Fokus dengan kelebihan dalam diri kita, oke? Tuh, jadi jangan lihat kekurangan deh. Iya, tapi sekali-kali nggak apa-apa kali Kak buat evaluasi. dievaluasi. Oh iya, betul juga Wi. Iya. Oke, dari sekian banyak lomba yang Fazri ikutin, biasanya mungkin setiap lomba beda-beda kali ya. Iya. Cuma ini biasanya waktu untuk mempersiapkan lomba itu berapa lama? Berapa Oke. hari atau butuh lama gitu? Kalau biasanya Hai sekitar 2 minggu semingguan sih, 2 minggu seminggu biasanya. Cuman kadang karena memang aku seru nyari-nyari lomba ya, dan terkadang nih lomba sesuai banget sama passion aku, sama jurusan aku komunikasi. Tapi ternyata deadline-nya 3 hari, ya mau gak mau ngerjain 3 hari. Jadi ya tergantung dari penyelenggara lomba dan kapan kita nemuin info lombanya. Iya, betul. Gitu. Tapi memang kalau pada umumnya 2 minggu seminggu sih. Kalau dari Fazri sendiri yang kayak dirasa paling ideal dalam mempersiapkan suatu lomba tuh berapa lama? Oke, 2 minggu sih. 2 minggu ya. Jadi ya 2 minggu tuh kayak bener-bener yang memang apa ya, cukup banget. Apalagi kita kan banyak tugas juga ya. Paling aku yakin banget nih pasti Commerce pun ada organisasi, terus juga ada tugas kuliah juga. Jadi memang 2 minggu tuh pas banget. Jadi 2 minggu biasanya nih kalau aku bagi itu. Jadi sebelum lomba aku cari lomba. Terus aku tahu 2 minggu seperti biasa kita buat timeline dulu nih. Kayak apapun itu pasti buat timeline kan. Terus di hari pertama di timeline pertama, step pertama kita brainstorming ide. Habis brainstorming ide, eksekusi ide. Terus baru tahap yang terakhir adalah evaluasi apakah karya yang udah kita buat udah memenuhi persyaratan atau mungkin memenuhi tabel penilaian atau belum, kayak gitu. Jadi ada 3 tahap selama 2 minggu gitu. Keren banget nih Hai, ini ilmu baru nih Komars. Iya. Catat-catat. Ya sebenarnya gue juga nggak Apa? terlalu nginiin timeline, tapi keren banget, masa kayak sesimpel kegiatan sehari-hari aja tuh mesti di timelinein ya Amin. ternyata. Wah, keren banget Gitu sih. sih. Harus dibikin rundown gitu ya Kak? Iya. Kayaknya emang udah kebiasaan ya sih kita event-event pun ada rundown kan. Iya. Iya, betul. Gitu sih. Jadi Oke. udah terbiasa. Wih, keren banget nih. Oke Kak, dari banyaknya perlombaan yang sudah Kakak ikutin nih, yang paling berkesan bagi Kakak tuh lomba apa sih Kak? Dan kenapa lomba itu menurut Kakak paling berkesan? Oke. Berkesan. Sebentar aku ingat dulu. Aku di UGM sih lomba esai. Wow. Itu aku kalah tapi gak Oke. menang. Tapi Offline apa online menurutku Kak? Sorry. apa? Offline apa online? Online karena masih pandemi Oh, ya, iya. mahasiswa corona. Oke, jadi lomba esai aku kalah, tapi aku belajar banyak banget di situ. Itu kayak bener-bener, dan itu aku kalah bener-bener nyari sama menang loh. Jadi aku posisi keempat, skornya paling cuman beda 2 poin doang dari juara 3. Aku masih inget dia anak UNESA. Terus kayak ya Allah, itu kayak aku dikit lagi, tapi aku percaya dan kayak oke, gue udah berada di posisi ini, di posisi keempat, dan itu aku belum pernah menang lomba esai. Jadi itu pertama kali aku masuk 5 besar, dan itu berkesan banget. Dan sainganku pun di situ anak-anak yang memang veteran lomba itu kan, jadi berkesan banget sih itu. Gitu. Jadi berkesan itu nggak mesti ketika menang ya. Iya. Justru malah ketika ada yang banyak bisa diambil, Iya. itu malah jadi Yang paling berkesan ya? Ya, memiliki kesan tersendiri. Tuh, Keren jadi yang banget sih. balik lagi sih. Jadi mungkin ada orang yang mengejar lomba pengen menang. Aku pun pengen menang, tapi ya balik lagi dengan kita lomba, meskipun kita kalah, at least kita dapat pelajarannya, dapat apa ya yang bisa kita implementasikan kehidupan sehari-hari, kayak gitu sih menurut aku. Keren banget. Gimana Hai. Wing? Mungkin ini bakal jadi
part terakhir dari podcast ini ya kayak. Oke, jadi kita pengen minta Closing nih, Hai? statement. Oke, Sedih closing banget ya. statement. Kali Oke, aja ada quotes mungkin atau ada pesan nasihat mungkin buat commerce di rumah yang contohnya misalnya aku yang nggak berani mulai lomba gitu, mungkin Oke, bisa nggak dikasih pesan nih buat commerce di rumah. Oke, Iya. aku ada satu quotes sih dari Putri Indonesia 2022, dia baru kepilih. Jadi quotesnya kayak gini. You need to start believe to yourself because if you put that into your mind and you believe to yourself, you can achieve anything you want and be proud of yourself kayak gitu. Oke, Jadi kamu harus percaya diri dari sekarang, gak usah malu, gak usah ragu, jadi coba aja gitu sih. keren banget ya. Itu Dan ada satu lagi. Putri Indonesia itu Apa? yang KKN ya kayak. KKN apa tuh? Desa KKN Penari? Desa Penari, iya bukan ya? Bukan. Oh, Jadi bukan ya? itu acara pageant sih. Pemilihan putri gitu. Dia Dia yang memang Badara Wuhi itu. Oh. Ya dia bisa jadi putri sih, cantik. Iya. Oke, aku ada satu lagi. Oke, Hai. ada satu boleh. lagi. Yang pengen aku ingetin ke teman-teman semua. Jadi aku pengen ingetin teman-teman jangan nge-compare diri teman-teman sama orang lain gitu. Karena setiap diri teman-teman tuh punya nilai yang berbeda. Mungkin mereka punya kemampuan dalam bidang musik, tapi teman-teman punya kemampuan lain yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman, atau itu mungkin menulis atau suka buat film kayak gitu. Jadi nggak usah compare diri kamu sama orang lain, dan tentunya juga nggak usah dengerin pendapat orang kayak gimana gitu, karena pendapat mereka tuh nggak bakal meningkatkan atau mengurangi nilai kamu sebagai manusia atau mahasiswa kayak gitu. banget. Coba tepuk tangan dulu dong buat Fazri, bener-bener keren banget. Statementnya ya, Hai. Bener-bener ini gue bener-bener belajar banget lagi hari ini. Ini no peres kali ya, beneran bener-bener kayak Alhamdulillah. belajar dari teman sendiri yang umurnya sama kayak gue tapi pengalamannya luar biasa, banyak banget, 1000 langkah di depan gue tuh kayak dong. keren banget. Kita nggak boleh nge-compare ya. Oh, Kita nggak boleh sama-sama nge-compare. Iya, baru Nggak dia boleh nge-compare. baru dikasih tahu. Hai, Ini langsung adalah sebuah compare. pelajaran berharga Oke, maksud iya. gue dari orang yang udah ahli lah gitu. Kita semua nih sama-sama keren dengan caranya betul. masing-masing Oke, gitu. just the way you are nih Ya, agaknya. itu bisa. It's the way you are ya. Oke, Hai, mungkin closing statement itu bakal jadi sesi terakhir kita di podcast kali ini ya. Betul banget, Wing. Jangan sedih teman-teman semua. Karena masih ada episode-episode selanjutnya dan selalu bareng kita nggak, Wing? Yoi. Gua Satria. Gue Haya. Dan gue Fazri. Sampai jumpa di episode Selanjutnya. selanjutnya. Bye bye. Thank you Nagata.